Shalom, kita akan bersatu teduh, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan karena Engkau Allah yang baik, yang selalu menyertai hidup kami, selalu melindungi kami sampai hari ini. Kami hendak membaca firman Tuhan kembali, biarlah firman-Mu ini menjadi pelita, penolong dalam kami menjalani hidup ini. Berkati waktu-waktu ke depan di dalam nama Yesus kami serahkan doa ini. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil daripada kitab Rut, pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya hanya membaca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Boas telah pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Kebetulan lewatlah penebus yang disebutkan Boas itu. Lalu berkatalah Boas, "Hai saudara, datanglah dahulu kemari, duduklah di sini." Maka datanglah ia lalu duduk, kemudian dipilihnyalah 10 orang dari para tua-tua kota itu dan berkata, "Duduklah kamu di sini." Maka duduklah mereka. Lalu berkatalah ia kepada penebus itu, "Tanah milik kepunyaan saudara kita Elimelek hendak dijual oleh Naomi yang telah pulang dari daerah Moab." Sampai semikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang sudah membaca, merenungkan. Terlebih bahagia ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Shalom, Bapak Ibu, Opa Oma, anak-anakku, jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita membaca kitab Rut ini, kitab ini begitu banyak hal-hal yang menarik. Mulai daripada Elimelek, Naomi, pergi ke Moab, memiliki anak, menantu, sampai kepada pertemuan Boas dan Rut. Nah, melalui kisah yang kita baca ini, di mana Boas hendak menebus tanah yang dimiliki oleh Elimelek. Melalui kisah ini, di mana Naomi hendak menjual ini, dia baru pulang dari Moab. Tetapi sebelum ia menebus, tentunya Boas harus minta persetujuan dari yang memiliki hak terlebih dahulu, harus membeli tanah itu. Baru kalau misalkan penebus yang dibilang Boas tidak mau membeli, Boas akan bertanggung jawab. Karena ketika membeli tanah yang dimiliki oleh Elimelek, dia harus bertanggung jawab terhadap Naomi dan Rut. Melalui kisah ini, kita perlu belajar dan mendapatkan pelajaran yang perlu kita renungkan bersama-sama. Yang pertama, konsep penebusan dan tanggung jawab keluarga. Dalam budaya Israel, ada kewajiban kerabat dekat menebus tanah keluarga yang jatuh dalam kesulitan finansial. Tindakan Boas menunjukkan kesediaan menanggung tanggung jawab demi keluarga dan keturunan Elimelek. Boas sadar akan hal itu. Dia harus membantu keluarganya, karena ini merupakan tugas tanggung jawab keluarga. Tentunya dalam setiap kehidupan kita juga, pemahaman keluarga menjadi satu bagian yang penting. Konsep saling peduli harus dihasilkan dalam keluarga, terlebih dalam komunitas kehidupan orang percaya. Saling peduli dan bertanggung jawab harus dimiliki. Yang kedua, harus memiliki kerelaan yang tulus. Boas melakukan ini bukan hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi sebuah kerelaan dan kasih. Bukan sedang mencari pujian semata-mata. Boas tahu pergumulan Naomi dan Rut. Dia harus ditolong. Dan dia harus menjalani kehidupannya. Kadang dalam kehidupan ini, waktu kita menolong sesama dan keluarga, hal yang perlu ditekankan adalah memiliki kerelaan. Jika memiliki kerelaan, maka kita melakukannya dengan sukacita. Dan pasti melalui kerelaan itu banyak orang-orang yang merasakan berkatnya.
Tapi kalau kita melaksanakannya dengan marah, dengan tidak rela, maka yang hadir adalah hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak bisa membuat orang merasa diberikan kekuatan. Bahkan yang ditolong pun harus merasa sukacita dan bersyukur karena ada orang-orang yang mau membantu orang lain. Yang ketiga, ada rencana Allah yang besar. Kisah Boas dan Rut mengarah kepada garis keturunan Daud dan akhirnya pada kelahiran Yesus Kristus. Ini ingin menunjukkan bahwa dengan ketaatan dan kesediaan melakukan kehendak Tuhan dalam tindakan hari-hari dapat menjadi bagian dalam rencana Allah. Kesediaan dan ketaatan harus menjadi model hidup orang percaya. Waktu kita taat, waktu kita melaksanakan hari-hari hidup kita, kita mengetahui ada rencana Tuhan yang indah di dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu, marilah jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam menjalani hidup ini, mungkin kita belum mengerti apa yang kita jalani, tapi biarlah kita mengerti kalau kita menjalani dengan kerelaan, dengan kepedulian, dengan ketaatan, kita dapat melaksanakan kehendak Tuhan di dalam kehidupan ini. Kita mengetahui dalam nilai-nilai dunia, memandang kesuksesan diraih dengan berbagai macam cara. Tetapi Tuhan ingin kesuksesan yang kita miliki, kita raih dengan cara yang benar dan tindakan yang benar. Kristus inginkan kita bisa peduli dengan sesama, mengasihi, agar kita merasakan kasih-Nya yang kuat. Dalam menjalani kehidupan ini tentunya, ketika kita menjalani dengan kerelaan, dengan kasih yang daripada Tuhan, maka sukacita itu akan melimpah-limpah di dalam kehidupan ini. Marilah jemaatku yang dikasihi Tuhan, lakukan dengan kerelaan karena Dia menaruh rencana yang indah di dalam hidupmu dan hidupku. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Kami serahkan satu hari ini lagi ke dalam tangan pengasihan-Mu, sertai keluarga kami, pekerjaan, pelayanan, apapun yang kami miliki. Kami yakin jikalau Tuhan yang menolong kami, maka semua rencana yang kami miliki menjadi rencana yang indah di tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami serahkan doa ini. Haleluya. Amin. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.